Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari sebuah media online yang bernama Decrypt. Jadi ini ada sebuah laporan bahwa Donald Trump ini menjadi presiden pertama di Amerika Serikat yang menandatangani rancangan undang-undang kripto itu menjadi undang-undang, teman-teman. Dan ini mengakhiri aturan IRS anti-DeFi, teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang materi dalam laporan ini, kemudian kita akan melihat apa nanti dampaknya terhadap dunia kripto secara real time, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan ini, aturan Biden sebelumnya mewajibkan bahwa platform keuangan terdesentralisasi atau DeFi untuk mematuhi persyaratan pelaporan pajak yang dirancang untuk broker, teman-teman. Kemudian Presiden Donald Trump menandatangani rancangan undang-undang terkait kripto pertamanya itu diubah langsung menjadi undang-undang pada hari Kamis. Dan secara resmi ini menghapus aturan IRS atau aturan pajak era Biden pada zaman Biden yang mengharuskan platform keuangan terdesentralisasi mengumpulkan dan melaporkan informasi wajib pajak sebagaimana dilakukan oleh broker tradisional, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, rancangan ini bukan hanya rancangan undang-undang terkait kripto pertama yang disahkan oleh Donald Trump, tetapi juga merupakan rancangan undang-undang terkait kripto pertama yang pernah ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat manapun, teman-teman. Jadi artinya belum pernah ada sepanjang sejarah Amerika presiden yang menandatangani undang-undang cryptocurrency, teman-teman. Jadi resolusi ini atau undang-undang ini membatalkan apa yang disebut aturan broker DeFi yang dimiliki oleh lembaga pajak di Amerika Serikat yang bernama IRS yang pertama kali diusulkan oleh pemerintahan Biden pada tahun 2023, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa anggota DPR dari Amerika Serikat, Mike Carey, yang hadir dalam upacara penandatanganan mengatakan bahwa dengan mencabut aturan tersebut, IRS hari ini memiliki kesempatan untuk mengembalikan fokusnya pada tugas dan kewajiban yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya kepada para wajib pajak Amerika Serikat, teman-teman. Jadi aturan broker DeFi secara tidak perlu ini telah menghambat inovasi di Amerika Serikat, kemudian melanggar privasi warga Amerika Serikat sehari-hari dan akan membanjiri IRS dengan banyaknya laporan baru yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk ditangani selama musim pajak, teman-teman. Jadi anggota dewannya atau anggota DPR-nya itu pun ternyata sangat setuju dengan adanya undang-undang ini, teman-teman. Jadi intinya teman-teman bahwa di masa lalu para pemimpin atau para pemain industri kripto di Amerika Serikat itu pada masa Biden dengan keras menolak aturan IRS dengan alasan bahwa aturan itu akan menghancurkan ekosistem DeFi di Amerika Serikat, teman-teman. Kita tahu bahwa protokol keuangan terdesentralisasi yang dijalankan oleh kode otomatis secara inheren tidak mampu memenuhi persyaratan pelaporan pajak ketat yang dirancang untuk broker tradisional, teman-teman. Namun demikian, di akhir masa jabatan Biden, IRS tetap memberlakukan aturan itu dan itu memicu kemarahan para pemimpin industri kripto di Amerika Serikat dan juga kemarahan dari para anggota parlemen yang pro terhadap dunia kripto, teman-teman.
Namun hari ini kita lihat bahwa pemerintahan Donald Trump itu memberikan dukungan terhadap langkah pencabutan ini bulan lalu dengan penasihat Gedung Putih bidang artificial intelligence dan kripto yang bernama David Sacks mengecam aturan IRS tentang DeFi sebagai regulasi tengah malam dari era Biden. Jadi artinya aturan ini sudah dihapus melalui undang-undang yang langsung ditandatangani oleh Donald Trump, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman dengan adanya informasi ini apa dampaknya terhadap dunia kripto. Kalau kita melihat di sini, kalau teman-teman perhatikan di coin market cap di atas, ini ada the global crypto market cap. Ini ada penambahan dana masuk ke dalam dunia kripto sebesar 0,25%, teman-teman. Jadi hari ini market capital dunia kripto secara keseluruhan ada di angka 2,6 triliun US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini masih dalam angka 21, artinya masih extreme fear, masih banyak orang takut untuk masuk ke market kripto, teman-teman. Tapi kita lihat belum terlalu berdampak signifikan dengan penandatanganan undang-undang tersebut karena kita lihat Bitcoin bahannya naik sekitar 0,27%, tetapi harganya hari ini sangat jauh lebih baik dibandingkan kemarin, teman-teman. Jadi menurut pendapat saya secara pribadi sedikit banyak tetap ada pengaruhnya undang-undang tersebut karena kemarin itu Bitcoin sempat turun di bawah 77.000 US dollar dengan adanya perang tarif yang dilancarkan oleh Donald Trump. Namun hari ini kita lihat untuk Bitcoin ini diperdagangkan di angka 82.141 US dollar, teman-teman. Kemudian Ethereum juga kita perhatikan sedang mengalami kenaikan juga tipis secara time frame 1 jam. Ini ada naik di angka 0,94, tetapi kalau kita berbicara 24 jam terakhir, ini Ethereum koreksi 2,48%, diperdagangkan di angka 1.560 US dollar, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita dengan adanya informasi undang-undang ini untuk kita melakukan pembelian Bitcoin? Nah, kalau khusus untuk Bitcoin, teman-teman, ini karena Bitcoin memiliki karakter sebagai store of value atau penyimpan nilai, maka kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, menurut pendapat saya untuk Bitcoin itu kapanpun saatnya adalah saat yang tepat, adalah saat yang tepat untuk membeli Bitcoin, teman-teman. Jadi sama dengan emas, kalau teman-teman tanya kapan saat yang tepat untuk membeli emas, maka kapanpun itu adalah saat yang tepat untuk membeli emas. Karena emas maupun Bitcoin itu menurut pendapat saya pribadi adalah mereka memiliki fungsi sebagai store of value. Kemudian kalau kita lihat LDR, teman-teman, ini 60 menit yang lalu baru diupdate bahwa Florida dan North Carolina atau ini wilayah negara bagian di Amerika Serikat memperkenalkan memperkenalkan aturan baru atau undang-undang atau aturan baru tentang Bitcoin, dan ini akan memacu adopsi secara mainstream, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah informasi-informasi positif dari dunia kripto, dan kita berharap agar perang tarif itu tidak terlalu berdampak terhadap dunia kripto, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menjadi satu-satunya presiden mungkin di dunia, teman-teman, tapi yang terutama di Amerika Serikat yang menandatangani rancangan undang-undang kripto dirubah menjadi undang-undang cryptocurrency. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.